Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Susilo, kelas IF 17E. Sekarang saya akan mempresentasikan materi penamaan di mata kuliah Sistem Terdistribusi di pertemuan kelima. Penamaan adalah sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak seperti berkas, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna (manusia ataupun mesin) perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address atau alamat. Ada 3 kelas di sistem penamaan, yaitu yang pertama penamaan flat, kedua penamaan terstruktur, 3 penamaan berbasis atribut. Penamaan flat adalah penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Teknik resolving di penamaan flat ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat (resolving) pada sistem penamaan flat naming, yaitu ada 4. Pertama, broadcasting, kedua, forwarding pointer, ketiga, home base approach, keempat, hierarchical search tree. Yang pertama, broadcasting mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Kedua, forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. 3. Home base approach, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Yang terakhir, keempat, hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Yang pertama, top level domain, kedua, subdomain, ketiga, left domain. Di penamaan terstruktur, sistem penamaan biasanya mendukung pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang nama (namespace). Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Implementasi namespace. Namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh user untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama.
Pada sebuah LAN, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server (nama server) saja, namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa nama server. Terakhir, penamaan berbasis atribut. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming (penamaan berbasiskan atribut). Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicari. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai Directory Service (LDAP), Lightweight Directory Access Protocol, adalah contoh nyata dari implementasi sistem Directory Service. Sekian presentasi saya. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.